menjalani pekerjaan rutinitas, kita membutuhkan iman setiap pekannya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah-tengah kita telah hadir pembicara yang akan menyampaikan materinya pada malam ini, yakni Mas Mahdevi dan Mbak Didi. Baik, Iwan Ahmadullah, kita buka dulu pertemuan kita kali ini dengan lapas basmalah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas salah satu buku, yakni Hatu yang Tersudut, di mana kisah dalam buku tersebut mengisahkan tentang Karlat yang mempunyai pandangan feminisme, bagaimana dia memandang Islam sebagai sesuatu aturan yang sangat mengekang umat Islam itu sendiri, bagaimana kemudian poligami menjadi sesuatu momok yang menakutkan, bagaimana kemudian pembagian harta waris di mana laki-laki mempunyai jatah 2 dan wanita mempunyai jatah bagian 1 gitu. Dan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi sesuatu tantangan bagi kita untuk menghadapi bagaimana cara kita menjawab dengan baik dan bijak. Seperti itu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka ketika kita membaca novel ini, maka ada satu sisi yang kemudian kita bisa menjelaskan Al-Quran secara baik dan bijak kepada halayak yang akan bertanya. Untuk lebih jelasnya, insya Allah dari Mas Mahdevi akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana buku tersebut. Kepada Mas Mahdevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih limaulika wal khadim masuddahu nasir bil-haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kali ini Ratu bersujud kembali diizinkan oleh Allah untuk dibukakan sebuah kita silaturahim yang luar biasa indah. Karena dari berbagai macam bedah buku yang kami lalui, inilah kali keempatnya kami bertempat di masjid yang insya Allah tempat yang sangat mulia dan penuh barokah. Yang pertama, kami waktu dulu kami ingat sekali kalau di masjid itu sangat berkesan. Kami pernah di UI, kemudian UIN, dan ini adalah Masjid Al-Azhar Pusat. Tentu ini merupakan satu hal yang istimewa. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya bisa merasakan perasaan yang luar biasa ketika masjid ini dikaitkan dengan nama seorang ulama besar, yaitu Buya Hamka yang kita hormati, yang kita muliakan dan kita kagumi. Beliau adalah ulama, sedikit dari ulama yang tidak dapat bisa dibeli dengan uang, seorang ulama yang tidak dapat diintervensi dengan ideologi-ideologi seperti sekulerisme, liberalisme dan lain sebagainya. Beliau adalah ulama yang jujur dan insya Allah semoga Allah menempatkannya bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah di sini kami tidak lengkap rasanya jika kami tidak memberikan satu apresiasi luar biasa terhadap rekan-rekan dari GIS, Youth Islamic Community, Youth Islamic Study Club, ya maaf. Sebuah komunitas yang didirikan tadi kalau nggak salah kami ngobrol tahun 1971 ya, sekali lagi. Ini merupakan luar biasa, karena kita ketahui bersama bahwa peradaban yang kita hadapi ini memang semakin menunjukkan sebuah delusi yang luar biasa mengerikan, yang merusak seperti itu. Tapi di sini kita juga patut bersyukur munculnya komunitas-komunitas semacam ini, apalagi ini dimotori oleh para generasi muda yang insya Allah dakwahnya, silaturahimnya bersama kita adalah didasari oleh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya dan insya Allah agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini juga turut ikut mendoakan untuk agar rekan-rekan dari GIS ini diberikan keteguhan, kekuatan, kemudian juga konsistensi atau istiqomah. Subhanallah, mudah-mudahan GIS semakin berkibar, memberikan semakin banyak kontribusi terhadap perkembangan umat Islam, memberikan kontribusi juga kepada generasi muda Islam untuk apa? Untuk sebagai fasilitator, sebagai sebuah motor untuk menggerakkan studi-studi Islam yang kita tahu bersama bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebuah majelis ilmu, insya Allah di situ Allah akan mencurahkan hujan rahmat yang luar biasa dan akan mencatat siapapun yang hadir dalam majelis ilmu di pintu-pintu surga. Amin ya rabbal alamin.
berkaitan dengan buku kami Ratu yang Bersujud, saudara-saudara sekalian dan diri sekalian. Di sini mungkin hadirin agak sedikit bingung. Biasanya kalau yang dihadirkan itu ulama-ulama, syekh atau ustadz-ustadz yang memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menyampaikan ilmu agama, memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu agama. Tapi ini kenapa seorang penulis? Apa sesungguhnya yang ingin dicapai dari pertemuan kita malam ini? Tentunya yang ingin kita capai salah satunya adalah berkah. Yang kedua adalah berkah dari silaturahim itu sendiri. Bahkan menurut perspektif saya, seorang tukang asoran itu juga bisa menjadi sebuah ilmu bagi kita. Ketika kita berada di perempatan jalan, kita melihat dia menjual barang dagangannya, dan kita akan berpikir berapa keuntungannya, bagaimana cara dia membeli beras, bagaimana cara dia untuk menyalurkan anak dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak kemudian menempuh jalan yang tidak disukai oleh Allah, seperti misalkan mengamen atau memalak menjadi seorang preman, kan? Itu akan memiliki dia akan mendapatkan uang lebih banyak. Tapi kenapa dia konsisten dengan pekerjaannya itu? Hal-hal seperti itulah yang menurut saya kita harus memandang perspektif dunia ini dengan perspektif yang kaya. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini sambutan yang dapat saya sampaikan pada sesi pertama ini, dan mungkin sesi kedua akan kami serahkan kepada moderator untuk membimbing acara ini, kemudian supaya acara ini berjalan. Silakan Mas Fatih. Baik, teman-teman sekalian, suatu fenomena yang kita temui di lapangan dan juga menjadi pertanyaan bagi kita ketika ada saudara atau teman kita juga bertanya akan fenomena-fenomena feminisme yang ada di lingkungan kita. Dan ketika fenomena itu tanpa dibendung sama sekali, tanpa adanya counter attack terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, maka isu-isu tersebut otomatis akan menyerang umat Islam itu sendiri. Dan tanpa sadar kita pun akan mempertanyakan, benarkah aturan Allah tersebut? Benarkah aturan Allah tersebut? Dan kalau ini sampai terjadi, otomatis akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Seseorang yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah sangat-sangat keras hukumannya. Tapi di satu sisi juga kita mesti memahami bahwasanya aturan-aturan Allah tersebut juga merupakan rahmatan lil alamin. Dan untuk hal tersebut, kepada Iwan dan Awan sekalian, kita membuka sesi sharing dan juga diskusi akan apa yang akan ditemui di lapangan. Boleh jadi bisa ada yang bisa mengisahkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan, dan bagaimana nanti Mas Mahdevi dan juga Mbak Vidi insyaallah akan menguraikan lebih lanjut, dan bagaimana pula kisah buku ini akan bisa menjelaskan secara baik dan bijak kepada teman-teman kita yang akan bertanya di lapangan seperti itu. Kepada Iwan dan Awan yang ingin menyampaikan pengalamannya maupun sharing pendapatnya, tempat dan waktu kami persilakan. Ada? Baik, mungkin belum ada gambaran nih Mas tentang buku ini isinya seperti apa dan bagaimana pula juga kemudian bisa menjadi sesuatu yang bisa mencerahkan lingkungan kita. Mungkin kepada Mbak Vidi bisa menjelaskan sedikit tentang sinopsis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati Allah, yang saleh dan saleha. Betul tadi, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Airiza Fibi, kakak dari Dik Davi, kami panggilnya Dik Davi. Amrizal Muhammad Mahdavi nama adik kami ini. Begini teman-teman sekalian, melihat fenomena yang terjadi di negara kita, negara muslim terbesar di dunia, tetapi kita masih merasa terdiskriminasi. Tayangan-tayangan TV, propaganda yang menyudutkan kita sebagai umat muslim luar biasa keras. Propaganda yang menyatakan bahwa agama kita adalah teroris, kriminal, dan pelopor poligami sangat
menyisakan dada. Dulu waktu kecil kami empat bersaudara. Di sini kami mohon sedikit ya waktunya apa ya. Jadi latar belakang buku ini adalah keprihatinan kami akan propaganda yang menyudutkan Muslim. Apalagi kita tahu 2014 juga menyongsong tahun-tahun politik di mana semua orang berlomba-lomba berebut kekuasaan, tetapi tidak ada yang pernah peduli dengan akhlak dan moral adik-adik kita, generasi muda Indonesia, generasi Muslim terbesar di dunia. Jadi kami sebagai orang yang bodoh, kami yang tidak mempunyai ilmu agama yang mumpuni, kami hanya ingin ya Allah negara yang begini indah, begini kaya, begini makmur. Kami ingin dalam sisa hidup dan perjalanan kami punya arti buat teman-teman generasi muda Indonesia. Jadi rintihan itu yang kami lihat setiap hari. Manakala kami alhamdulillah sekeluarga dibesarkan dalam ruang lingkup yang insya Allah Islami. Setiap subuh, maghrib, isya kami berjamaah. Setiap habis maghrib kami mengaji bersama. Tapi sedih sekali karena kami bukan berasal dari kalangan pesantren, punya ilmu agama yang mumpuni. Nah, ternyata Allah maha dahsyat, maha luar biasa mendengarkan rintihan kami. Suatu hari 2 tahun lalu saya berulang tahun. Buku ini adalah hadiah dari adik saya, Dek Davi, untuk saya karena saya belum berhijab. Kala itu saya masih di dunia entertainment, di dunia organisasi, di dunia televisi, di dunia yang apapun saya kejar, dari mulai Putri Indonesia, Putri ini, Putri itu, semuanya dunia yang saya kejar. Nah, sebagai seorang adik, dia ingin kakaknya dimanapun berada, dia ingin kakaknya tetap terjaga dalam tata nilai Islam. Dan kami juga ingin, karena kami Mas Hafiz ya, kita juga lagi membentuk gerakan cinta Quran, cinta keluarga, di mana kita harus menjadikan Quran adalah sumber daya, dan kita harus memeluk erat keluarga untuk teman-teman kita, adik-adik kita, agar kita bisa menjadi sesuatu yang hebat di masa depan, hebat di dunia dan akhirat, hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi di sini kami ingin sekali buku ini menceritakan tentang kaum feminis yang membenci Tuhan, benci agama, benci Islam, akhirnya menjadi mu'alaf, seorang feminis Jerman yang punya intelektual yang luar biasa. Dia bisa berdiskusi, dan kita mau semua muslimah, tidak hanya semua muslimin dan muslimah tidak hanya bisa berdiskusi, berdialog di lingkungan keluarga mereka, tetapi juga bisa berdiskusi, berdialog di dunia internasional, di mata internasional, dengan akhlak dan kelembutan juga ilmu gitu. Jadi ini buku ini waktu itu dihadiahkan Dek David kepada saya. Pendidikannya sebetulnya bukan penulis, pendidikannya S1-nya hukum, S2-nya ilmu politik, S3-nya kemarin mau ambil di Jerman, dapat scholarship di Jerman, tapi orang tua kami sakit jantung dan stroke. Terus Dek David bilang, Mbak, aku sekolahnya nanti aja, lebih baik kita urus papa aja dulu, mumpung. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa kasih lihat, bukan orang tua kita yang mencintai kita saja, tapi kita juga sangat mencintai mereka. Nah, pada saat di rumah sakit nungguin papa, buku ini ternyata dia tulis buat saya. Nah, saya berpikir kembali, ini kok buku luar biasa dahsyat. Apa karena itu buku dari adik saya, atau saya yang terlalu bodoh? Seumur hidup saya nggak pernah baca novel 500 halaman. Tapi alhamdulillah buku ini saya habiskan dalam waktu 3 hari. Terus dulu saya belum berhijab, dengan segala hal yang saya jalani, alhamdulillah Allah begitu mencintai kami. Di akhirnya saya berhijab. Dan buku ini adik saya sudah memberikan surprise ke saya juga ingin, oh iya, adik saya udah kasih surprise, saya juga mau kasih surprise. Kalau memang dinilai baik, bermanfaat, jangan hanya dibaca kakaknya. Mudah-mudahan juga adik-adik kita generasi muda Indonesia juga bisa membacanya gitu. Jadi saya kirim ke Republika, tidak sampai 1 minggu Republika, dari teman-teman Republika bicara, Mbak, yuk kita jihad, kita syiar sama-sama. Dahsyat sekali. Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Hai manusia, jika kau memohon hanya
aku akan perkenankan untukmu, maka aku akan kirimkan ribuan malaikat yang datang berturut-turut. Nah, disinilah yang kami rasakan. Ada saudara-saudara kami yang dengan rendah hati duduk di depan kami. Mudah-mudahan berkenan apa yang akan kami sampaikan. Gitu Mas. Atau kita mau lihat perjalanan ini dulu. Ya. Dan inilah tanda bukti cinta Allah, karena kami merasa kami bukan siapa-siapa, tapi pertolongan Allah luar biasa. Kami akan memperlihatkan selama dari Februari hingga Oktober lalu, alhamdulillah ini masuk cetakan ketiga. Dan inilah perjalanan kami di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, di kampus-kampus, dengan senang hati kami datang ke tempat saudara-saudara kita semua. Ya, inilah perjalanan kami. Ya, dengan buku ini kami berjalan terus dari mulai di launching di Festival Buku Bandung. Kami terus ke kampus-kampus, ke pesantren-pesantren. Ya, karena ini di sini kami merasa bertanggung jawab untuk ikut-ikut menyelamatkan akhlak adik-adik kita di radio-radio, di komunitas Tionghoa, agar teman-teman di luar muslim pun mengerti ajaran kami yang sesungguhnya. Pesantren An-Nur Cikodong An-Nur Darun Najah di SMP 154 Republika Ramadan Fair, Pesantren Al-Aqsa, Sekolah Turki Pribadi. Dari mall ke mall, dari ibu-ibu PKK ke kelurahan, ke Banten, Pandeglang, di daerah-daerah. Darul Kholim, Poningrat, di SMP Al-Azhar, Madrasah Pandeglang, Pesantren Darul Kolam. Alhamdulillah ada 1.500 santri-santrinya. Ini mutiara-mutiara yang bertaburan untuk kami, adik-adik yang perlu dipersiapkan, yang perlu diselamatkan. Radio Rasil di Masjid UI, kemudian di SMA 78 Jakarta, Darul Ulum Lido di Bogor. Nah, ini juga alhamdulillah di MNC TV, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, adik-adik kita mahasiswi dan mahasiswa di sana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dia masih ke mall-mall terus, di kampus-kampus. Nah, biasanya kami datang bertiga karena kami ingin membentuk generasi cinta Quran, cinta keluarga. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, nah ini pelajar se-SMP Pancoran, sepancoran Sekalibata tadi, SMP 19.
apresiasi dari Mas Tantowi Yahya, Salahuddin Lahir, Bapak Agus Salah, Bapak Effendi Ghazali, teman-teman dari David Khalid, Agri Jayanto, iya, pokoknya dari anak band sampai eyang-eyang, alhamdulillah udah membaca. Dari adik-adik kita yang kelas 6 SD, SMP, SMA, sampai ibu-ibu, bapak-bapak nih, Ustaz Haji Irena Handono, apresiasi dari beliau luar biasa karena beliau seorang mu'alaf. Nah, mohon maaf sekali teman-teman. Nah, ini apresiasi ini, mohon maaf sekali ya Ustaz, kami senang sekali mereka bisa memberikan apresiasi ke kami, Pak Bibi, Ustaz Yusuf Mansur, Pak JK dan lain-lain sebagainya. Kami hanya ingin tokoh-tokoh muslim di Indonesia semua harus insya Allah bergandengan tangan, hand in hand membangun umat. Mudah-mudahan tidak pengen menang-menang sendiri, tidak pengen paling betul sendiri, tapi kita pengen membuat itu tadi generasi cinta Quran, cinta keluarga, dan generasi yang bukan saja menjadi pewaris Quran, tapi membaca, memahami, menghayati, meyakini, mengamalkan, menciarkan, dan ikut melestarikan Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih masih mengikuti sesi ini. Teman-teman sekalian, sebelum saya mengutarakan tentang latar belakang saya dan spirit semangat dari kita menulis buku ini, apa sesungguhnya yang melatar belakangi dan mendasarnya kita, semangat kita untuk menulis buku ini, tentunya saya ingin memberikan satu pandangan dari perspektif saya tentang apa situasi peradaban saat ini. Saya ingin memetakan sedikit dan saya ingin membaginya bahwa kita pernah melihat, mendengar banyak sekali isme-isme yang kemudian tumbuh dan berkembang di abad modern ini. Seorang peneliti dari Amerika Serikat yang seorang Yahudi, kemudian dia meninggalkan agama Yahudinya itu, dia bernama Henry McCoy PhD, mengatakan bahwa sesungguhnya isme-isme yang berkembang di dunia modern ini adalah isme-isme yang sudah terdapat dalam kitab Talmud. Artinya liberalisme, komunisme, kemudian pluralisme dan lain sebagainya. Sesungguhnya menurutnya bahwa seluruh isme-isme yang ada di sini adalah merupakan hasil dari satu kandung. Mereka merupakan satu saudara, mereka merupakan satu rumpun, merupakan satu sumber. Bahwa sesungguhnya liberalisme, komunisme, dan isme-isme yang ada sekarang ini merupakan sebuah satu kesatuan. Kenapa dikatakan begitu? Secara teknis saya akan mengatakan bahwa jikalau liberalisme kemudian menyentuh tentang budaya, kearifan lokal, maka ia akan menjadi multikulturalisme. Kemudian apabila liberalisme kemudian menyentuh pada entitas yang ada, dia akan menjadi pluralisme. Nah, multikulturalisme seperti kita ketahui bersama bahwa banyak sekali kearifan lokal yang mereka menuntut untuk dipelihara. Padahal banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Misalkan klinik, dukun, dan lain sebagainya. Hal itu menurut multikulturalisme itu merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Karena di sini ada hak asasi manusia sebagai motor untuk memelihara mereka. Kemudian komunisme, kemudian feminisme dan lain sebagainya. Komunisme sendiri merupakan sebuah hasil yang yang kemudian dijadikan alat oleh liberalisme. Bahwa komunisme itu adalah liberalisme dalam bidang kekerasan, dalam bidang penguasaan dan mengkudeta, maka menghasilkan komunisme. Secara teknis saya akan menyampaikan begini. Dulu pada saat sekitar sebelum Renaissance, sekitar abad ke 17-16, ada seorang bankir internasional bernama, seorang bankir yang sangat luar biasa kaya bernama Rothschild.
Beliau dia membiayai revolusi Bolshevik di Rusia, sebuah revolusi komunis di mana dia membiayai sebanyak 60 juta rubel pada saat itu dengan tujuan untuk menguasai suatu negara. Dengan tujuan untuk apa? Selain itu adalah untuk kemudian meniadakan lembaga-lembaga agama dan lembaga-lembaga keluarga untuk dihapus. Nah, inilah tujuan komunisme. Kemudian tujuan akhir dari komunisme adalah masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas itu setelah mencapai tujuan itu, masyarakat tanpa kelas, maka akan ada sebuah kebebasan yang tidak bersyarat. Ada kebebasan yang sangat bebas. Artinya ini adalah kembali lagi komunisme memiliki satu paradigma dengan liberalisme. Nah, ternyata Rothschild ini sendiri juga merupakan seorang pemodal dari revolusi Perancis. Yang kita tahu bersama bahwa revolusi Perancis memiliki moto seperti kebebasan, persamaan, dan kesetaraan. Dari hal inilah secara teknis kita dapat melihat bahwa isme-isme ini berkembang kemudian hidup itu demi suatu kronik, demi suatu kewajaran agar peradaban itu seolah-olah mengikuti apa yang seharusnya terjadi. Ini adalah konsep dari Marxisme yang kemudian diadopsi oleh komunisme. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya tidak akan mengkaji terlalu dalam tentang isme-isme ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya mereka dalam peradaban modern ini sungguh sangat memiliki keinginan untuk menguasai umat manusia secara struktur, menguasai manusia dan membiaskan mereka dari nilai-nilai agama, menjauhkan mereka dari kecintaan mereka terhadap Tuhan. Seseorang mereka memiliki satu sistem bahwa mereka harus menguasai dunia media. Tujuannya untuk apa? Untuk mendikte pola pikir masyarakat. Mereka harus menguasai dunia farmasi. Untuk tujuannya apa? Untuk mendikte kesejahteraan masyarakat. Mereka juga melakukan bisnis senjata. Tujuannya untuk mendikte perang dan damai di era modern ini. Oleh sebab itu, dari peta yang saya sampaikan ini, sungguh dunia kita sudah sangat-sangat terpojok, sudah sangat memiliki titik nadirnya. Disinilah peran kita sebagai generasi muda menurut saya itu harus dimaksimalkan. Oleh karenanya, saya yang bukan dari kalangan pesantren, bukan dari kalangan ustadz, kemudian selalu berpikir gitu ya, memiliki satu keprihatinan. Kita melihat di luar sana, kita melihat bahwa Islam sangat dikampanyekan secara negatif, bahwa Islam adalah teroris. Islam adalah agama yang kotor, kumuh, agama kekerasan, agama melegitimasi kekerasan terhadap kaum perempuan. Islam selalu saja dikampanyekan dan diberikan stigma negatif seperti itu. Nah, inilah keprihatinan kita sebagai keprihatinan kami sebagai generasi muda. Saya bukan dari kalangan pesantren dan memiliki cukup literatur agama, memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk menjadi seorang penceramah. Tapi apa sih yang bisa kita sumbangkan? Nah, disinilah kemudian saya ingin membagi semangat dari menulis ini, bahwa dulu waktu saya sekolah di UI ada yang disebut paradigma. Paradigma itu singkatnya adalah cara pandang, cara kita memandang hidup. Nah, cara pandang itu menurut Islam adalah tidak ke kiri dan tidak ke kanan, bukan sosialis dan bukan liberalis. Islam adalah jalan yang lurus. Oleh sebab itu, sebuah paradigma yang kokoh itu akan melahirkan visi yang luar biasa. Insya Allah seperti itu. Nah, dari paradigma ini kita kemudian teringat kepada firman Allah dalam surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bahwa kita di dunia ini sebagai muslim, insya Allah memang tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, memuliakan asma Allah dan memuliakan syiar-syiarnya. Karena apa? Dalam ayat selanjutnya kan dikatakan bahwa manusia diciptakan dengan sempurna. Artinya manusia harus memaksimalkan potensi hatinya juga akalnya untuk menghasilkan sebuah produk yang luar biasa, yaitu ketakwaan dalam segala bidang. Nah, inilah yang kemudian mendasari saya untuk menulis buku Ratu yang Bersujud. Yang kedua apa latar belakangnya? Yang selanjutnya, saya melihat identitas kita sebagai seorang muslim semakin tergerus, semakin membias. Kemudian orang tidak lagi bangga dan tidak lagi percaya diri untuk mengatakan bahwa ya saya seorang muslim. Mereka di tempat kerja, tadi kita ngobrol-ngobrol dengan panitia bahwa di tempat kerja ada teman mereka yang harus melepaskan jilbab dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita juga, bahwa ternyata perempuan atau wanita itu adalah
merupakan salah satu kunci peradaban. Kenapa begitu? Karena wanita akan melahirkan anak-anak yang memegang peradaban di masa yang akan datang. Mereka wanita yang kuat, yang istiqomah, yang memiliki jiwa tauhid, yang memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan melahirkan, mendidik anak-anak yang luar biasa, yang akan soleh dan akan terus menciarkan Islam di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kami kali ini pada karya perdana kami concern dengan wanita sebagai subjek kami, objek kami, ratu yang bersujud. Ada satu hal yang dapat kami sampaikan, apa sesungguhnya ratu yang bersujud. Kita mulai dengan judulnya. Jadi memang tadi yang pertama adalah keinginan kita untuk kembali merefleksikan keinginan kami sebagai salah seorang muslim untuk kemudian memberikan satu stimulus kepada kawan-kawan kita. Anda itu adalah makhluk yang mulia, para perempuan adalah makhluk yang mulia. Jangan Anda kehilangan identitas itu. Mari Anda pelihara dan Anda teguhkan identitas itu, tauhid dan iman yang insya Allah akan membuat Anda menjadi pemegang kunci peradaban. Oleh sebab itu, judul ini adalah Ratu yang Bersujud, buku ini. Judul ini bukan tanpa alasan, tapi ada satu metafor, satu makna yang ingin kami sampaikan, bahwa ratu adalah status tertinggi yang disematkan kepada perempuan di muka bumi. Sedangkan bersujud, Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekat-dekat seorang hamba ialah ketika dia bersujud pada Tuhannya. Jadi di sini kami ingin menyampaikan melalui judul ini bahwa seorang muslimah yang bersujud menghamba dengan totalitas dan rasa cinta kepada Tuhannya, insya Allah di sisi Tuhannya ia akan diangkat derajatnya layaknya seorang ratu. Dan itulah hal yang ingin kami bagi terhadap perempuan-perempuan muslimah agar mereka merebut kembali identitasnya dan mereka merasakan mereka sesungguhnya adalah ratu di sisi Tuhannya apabila mereka menghamba dengan totalitas dan rasa cinta itu. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah bahwa ratu itu bukan saja dalam terminologi Jawa untuk perempuan. Ratu itu bisa untuk raja-raja di dalam masyarakat Jawa. Ratu juga disebut sebagai maharaja. Makanya kita sering mendengar istilah ratu adil seperti itu. Nah, oleh karenanya buku Ratu yang Bersujud hadir untuk ingin memberikan kontribusi itu. Saya sebagai seorang yang penuh khilaf, seorang yang fakir dalam ilmu, ingin juga berkontribusi terhadap Allah, ingin berkontribusi, ingin dianggap oleh Allah sebagai hamba yang taat, hamba yang memberikan manfaat. Karena Rasul bersabda bahwa ada 3 hal yang tidak terputus di dalam kubur, yaitu ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan, dan ketiga adalah amal jariah. Oleh sebab itu, apabila buku ini, novel ini dirasa memiliki manfaat, tentunya itu akan memberikan feedback yang baik untuk saya, memberikan satu keuntungan juga untuk saya nanti kelak di alam kubur. Dan alhamdulillah dapat kami informasikan buku ini Mas sudah dijadikan subjek 15 mahasiswa skripsi dari berbagai mahasiswa, dan itu memberikan saya satu perasaan haru. Karena buku ini, ternyata buku yang saya tulis kok ada ya manfaatnya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya bagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih Mas David. Ibu-ibu sekalian, untuk menyegarkan suasana kita malam ini, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Sedikit simulasi nih. Saya mau cerita. Baik. Di antara semuanya, mohon tunjuk tangan siapakah yang tahu nama ayah dan ibunya. Mohon tunjuk tangan yang tahu nama ayah dan ibunya. Tunjuk tangan. Hah? Pribadi. Enggak semuanya. Siapa saja yang tahu nama ayah dan ibunya? Masing-masing. Iya, masing-masing. Masing-masing Pribadi. Masing-masing. Ada yang tidak tahu? Tahu semua kan? Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang tahu nama kakek dan neneknya? Tahu kakek dan neneknya, nama jelasnya ya, nama jelasnya, bukan panggilan nyai gitu. Kakek, nenek, kan itu panggilan gitu. Nama jelasnya.
Saya mau tahu berapa banyak? Oke, mulai sedikit, mulai nambah sedikit gitu. Pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang hafal, bukan hafal, tahu nama buyut ya berarti? Ayah dan ibunya nenek, ayah dan ibunya nenek. Mohon tunjuk tangan. Mohon tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imannya 1 semua. Imannya hanya 1. Yang ingin saya sampaikan bahwasannya, teman-teman sekalian, nama kita ternyata hanya diingat batasannya paling banyak hanya sampai nenek dan kakek. Berarti yang paling nanti kalau kita punya anak nih, maka yang mengingat kita adalah cucu kita. Kalau cucu kita punya anak, maka nama kita akan hilang di muka bumi ini. Nama kita akan hilang di muka bumi ini. Dan kalau kita punya buku ini, Mas David dan juga Mbak Vidi, maka ada yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya manusia itu bisa hilang di telan zaman, tapi karya manusia itu akan kekal sepanjang zaman. Karya manusia akan kekal sepanjang zaman. Dan suatu perkataan yang sangat menarik tadi dari Mas David bahwasanya asal mula pertama beliau menuliskan buku tersebut adalah keinginannya bagaimana mengajak keluarganya untuk memakai hijab gitu ya. Keinginannya bagaimana keluarganya bisa memakai hijab. Saya ingin bertanya kembali kepada teman-teman sekalian, siapakah di sini yang dalam keluarga intinya semuanya telah memakai hijab? Tunjuk tangan. Yang dalam keluarga intinya semua telah memakai hijab. Dan ternyata hanya setengahnya. Siapakah di sini yang keponakan semuanya, keponakan itu berarti anaknya kakak atau anaknya mbak kita gitu. Siapakah di sini yang keponakannya telah memakai hijab semuanya? Kecuali yang kecil nggak usah disebut. Atau pelanggunya nggak. Kita semakin sedikit. Nah, padahal dakwah yang Rasulullah sampaikan, yang pertama adalah selamatkan dirimu, selamatkan diri kita masing-masing. Yang kedua adalah keluargamu. Yang kedua adalah keluargamu dari siksa api neraka. Maka kewajiban yang utama untuk mengajak keluarga kita ke dalam surga itu adalah kita, dan selanjutnya adalah keluarga. Dan melalui buku Ratu yang Sujud ini, mungkin nanti Mas Davi bisa menjelaskan kalau di dalam sinopsisnya Mas saya baca bagaimana Karlot itu kemudian mempunyai paradigma yang luar biasa, membenci Islam, tapi kemudian bisa mengubah paradigma tersebut. Dapat kita bayangkan, seandainya ada nih keluarga kita, ternyata memandang jilbab itu sesuatu yang panas. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Saya punya keponakan, bukan keponakan, sepupu. Argumentasinya apa ketika diminta untuk pakai jilbab? Panas. Pakai jilbab panas. Dia nanya ahwat ya, bukan hewan. Kalau hewan pakai jilbab itu bahaya. Nah, argumentasinya panas. Kemudian apakah kemudian kita bisa mengatakan kamu mesti pakai jilbab? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ada pendekatan yang kemudian tidak selalu dakwah kita itu disampaikan lewat lisan kita. Dakwah melalui buku itu merupakan salah satu media yang efektif. Mungkin Mas Davi bisa menjelaskan Mas sedikit bagaimana sih prosesnya Karlet gitu ya, bertemu dengan Lale, sehingga kemudian ada sesuatu yang mengubah pola paradigma tersebut, dan mungkin teman-teman di sini bisa menjadi inspirasi bagaimana kemudian kita tidak hanya soleh pribadi, tapi kemudian bisa mensolehkan keluarga kita dan juga lingkungan di kantor kita maupun di sekitar masyarakat kita. Itu silakan Mas. Terima kasih. Tadi menarik sekali yang disampaikan bahwa keluarga merupakan sebuah tempat bagi kita berdakwah sebetulnya, tempat berdakwah yang pertama kali. Dan saya di sini juga menganggap kakak saya yang seorang perempuan satu-satunya itu adalah seorang kakak yang seperti mutiara yang harus dijaga keindahan, kemuliaannya, kesuciannya. Dan inilah yang dalam setiap buku juga ingin kami bagi perasaan ini kepada mereka, kaum laki-laki, baik itu mereka seorang bapak, mereka seorang kakak, adik, dan lain sebagainya. Mereka juga ingin supaya mereka memiliki keteguhan.
memiliki kecintaan kepada saudara perempuan mereka atau kerabat perempuan mereka dan menganggapnya seperti mutiara yang harus dijaga keindahan dan kemuliaannya. Dan itulah yang menjadikan kami kuat, maksudnya adalah hubungan antara keluarga, kasih sayang, dan apa yang kami lakukan dengan mengkonsolidasikan kasih sayang di antara keluarga itu, kami bisa melakukan sesuatu yang menurut kami sepanjang pemahaman kami cukup bernilai dan memberikan makna bagi kami satu sama lain. Nah, tadi seperti pertanyaan yang telah disampaikan, bagaimana prosesnya Charlotte bertemu dengan Lale dan bagaimana kemudian Lale itu mengubah persepsi Charlotte bahwa Islam itu tidak seperti yang dia bayangkan, bahwa Islam itu bukanlah agama yang sangat merendahkan kaum perempuan, justru sebaliknya sangat memuliakan. Pada awal-awal chapter, Mas, di sini kami menampilkan sebuah kata yaitu maaf. Artinya maaf itu bukan saja terhadap satu sama lain, kepada person per person atau kepada pihak lain, tapi maaf kepada diri sendiri. Alkisah dulu, Lale, sepupu Charlotte itu waktu kecil dia pernah tinggal bersama bibinya yang sangat jahat karena Lale adalah seorang muslimah. Dia disiksa, dicubit dan lain sebagainya. Nah, ini setelah berapa lama tidak bertemu, akhirnya Lale akan kembali ke Berlin mengikuti sebuah seminar internasional tentang feminisme di negara dunia ketiga. Gitu. Nah, di sini kami membagi ada satu quote yang dikatakan bahwa sesungguhnya masa lalu memang terdapat hal yang menyakitkan, keburukan, tapi masa depan adalah suci dan itulah yang harus kita perjuangkan. Dan surat pertama di dalam novel ini yang kemudian kami tulis adalah surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ dinyatakan bahwa telah disediakan ampunan yang luasnya seluas langit dan bumi bagi mereka orang-orang yang bertakwa seperti itu. Nah, jika kita mau menyadari ini, inilah sebuah rahmat yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan kosong ini kembali kepada titik nol dan perasaan maaf kepada diri sendiri dan memaafkan orang lain, itulah yang disukai Allah. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain seperti itu Allah sangat menyukainya karena Allah menyukai perbuatan yang baik dan dikatakan sebagai salah satu perbuatan yang sangat baik. Itulah spirit awal yang kami sampaikan. Suratnya adalah surat Al-Imran 133 tentang maaf. Dan insya Allah ini akan membuka lembaran demi lembaran novel ini kepada kisah-kisah selanjutnya. Nah, bagaimana kemudian Charlotte Lale berinteraksi? Baik, saya perkenalkan dulu tokoh-tokohnya, mungkin banyak yang belum tahu dan belum baca. Charlotte Latinoy-Müller, seorang Indonesia Jerman. Dia seorang aktivis feminis, sangat benci Tuhan, sangat benci agama dan sangat benci laki-laki. Karena dianggapnya laki-laki sangat menindas wanita, dan agama adalah lembaga yang kemudian mensupport kondisi itu seperti itu. Dan mengapa Tuhan itu harus dikatakan dengan he? Mengapa Tuhan itu harus laki-laki? Itu yang ada di dalam bayangan kaum feminis. Mengapa tidak universal? Begitu kan, Charlotte itu seperti itu. Namun pada perjalanannya, Charlotte yang memiliki pikiran kritis, memiliki objektivitas dalam melihat segala hal, akhirnya dapat menemukan Islam dalam diri Lale. Kenapa seperti itu? Di sini ada quote yang menyatakan bahwa sesungguhnya Islam bukanlah agama mistis atau agama rasional belaka, tapi di dalam Islam antara hati dan akal memiliki jembatannya. Islam adalah agama dan jalan yang lurus. Seperti itu. Itulah yang ingin kami sampaikan, representasi dari diri Charlotte bahwa Islam adalah agama yang lurus, agama yang tidak hanya mengandalkan hati atau akal saja dalam mencari kebenarannya, tapi justru Islam adalah agama yang kemudian mendorong seluruh potensi manusia untuk aktif, untuk terlibat, sehingga manusia dapat mencari atau menemukan kebenarannya. Yang kedua adalah Lale Sarmitoglu. Ini adalah seorang sepupu dari Charlotte Latinoy-Müller, seorang Turki Indonesia, seorang Muslim. Walaupun dia adalah seorang aktivis,
seorang akademisi, kita tahu bersama ya, di dalam universitas-universitas banyak sekali komunitas-komunitas, baik itu orang ateis, orang feminis dan lain sebagainya. Dulu saya waktu di UI, waktu di sekolah di politik itu banyak orang ateis, dan ini memberikan saya motivasi, memberikan lecutan bagi saya untuk menjelaskan Islam bukanlah seperti yang mereka pahami. Banyak juga kaum feminis dulu, sehingga kami sering diskusi dan berdebat, dan akhirnya apa ya kira-kira metode apa atau approach apa yang kira-kira misalkan masyarakat itu bisa menerimanya dengan mudah. Nah, kemudian saya menulis buku, menulis novel agar apa? Agar kalangan muda itu dapat mudah kemudian menyerap apa yang sesungguhnya ingin saya sampaikan seperti itu. Nah, kemudian Lale ini mewakili seseorang yang sangat teguh iman Islamnya, walaupun dia itu berada dalam lingkungan yang tidak kondusif. Dia berani ke dunia internasional, melantangkan, mendakwahkan dalam satu seminar feminis di dunia negara ketiga bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan wanita dengan berbagai macam hujahnya, dengan berbagai macam argumennya yang insya Allah cukup di situ cukup memukul mundur dari para penggiat feminis dan lain sebagainya. Di sini kami ingin bagi sebetulnya kepada generasi muda, mereka harus pede. Mereka harus pede untuk menyampaikan Islam. Mereka harus mau berkomunikasi tentang Islam, mensyiarkan tentang kemuliaan Islam, baik dari lingkungan terkecil maupun berani untuk sampai ke lingkungan yang lebih besar, bahkan dunia internasional seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Hamada, salah satu sosok laki-laki di sini, satu karakter laki-laki di sini. Hamada ini adalah sosok yang sangat sangat mencintai umat Islam, gitu ya. Dia melihat bahwa masjid itu bukan saja sebagai tempat sujud atau ritual ibadah semata, tapi masjid itu harus sebagai pusat peradaban, pusat sosial, ekonomi dan kemanusiaan dan pendidikan. Nah, Hamada ini memiliki cita-cita yang besar itu, dan inilah yang ingin kami bagi melalui karakter Hamada. Nanti kalau teman-teman rekan-rekan sekalian membaca, insya Allah akan mendapati tokoh Hamada. Nah, interaksi antara Lale dengan Syahwat, Lale sesungguhnya bukanlah orang yang memiliki hati yang keras, dia hatinya lembut. Namun justru hal itulah yang membuatnya memiliki kewibawaan di hadapan Syahwat yang kritis, di mana seseorang yang kritis itu ketika berhadapan dengan seseorang yang melimpah cahaya hidayahnya dari Allah SWT itu dia terdiam, bisa kaku, bisa keluh dan lain sebagainya, bisa kemudian pada akhirnya memiliki rasa penghormatan dan takzim yang dalam. Oleh sebab itu dialog antara Syahwat dan Lale berlangsung dengan akrab, dengan lembut, walaupun dengan secara ilmiah dan terkadang ada perdebatan yang cukup kritis. Tapi Syahwat selalu membuka diri untuk menerima informasi, karena orang yang belajar adalah orang yang mau terus menerima informasi, bukan menganggap dirinya atau pendapatnya itu benar. Dia harus sebanyak mungkin men-scan atau kemudian mengambil informasi sebanyak-banyaknya untuk dapat dia olah seperti itu. Itulah Syahwat. Syahwat bukanlah orang yang sekedar mengandalkan rasionya saja, bukan sekedar mengandalkan hatinya saja, tapi seperti tadi saya sampaikan, dia kemudian mendorong seluruh potensinya sebagai manusia untuk mencari kebenaran itu sendiri. Itulah yang mungkin dapat saya sampaikan, interaksi antara Syahwat dan Lale dalam berdialog tentang Islam, tentang perempuan, yang akhirnya membawa Syahwat melatih Muller kemudian memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dan di sini yang kami sampaikan melalui novel ini, mungkin ada orang mengkritik novel ini tidak ada konflik batin atau sebagainya. Justru inilah yang ingin kami sampaikan, ingin kami tekankan bahwa sesungguhnya jikalau Allah telah memberikan hidayah, memberikan taufik yang masuk ke dalam sebuah jiwa, itu dia tidak memerlukan konflik batin. Dia akan selalu berjalan di dalam cahaya Allah. Ada satu quote yang seperti ini, ketika Syahwat diusir oleh orang tuanya, dia berkata seperti ini pada dirinya sendiri, "Ya Allah, aku memang tidak memiliki arah dan tujuan terhadap langkah kakiku, tapi aku memiliki tujuan terhadap imanku, yaitu Islam." Nah, hal itulah yang ingin kami bagi. Bagaimana di sini Syahwat juga ada pengalaman spiritual bahwa kami ingin merefleksikan kembali bahwa manusia itu pernah berdialog dengan Tuhannya. Pada satu saat sebelum kita dilahirkan sebagai manusia, waktu masih menjadi ruh, ini dialami oleh Syahwat dalam novel ini bahwa ada satu dialog yang mengatakan, "Wahai manusia, apakah kamu ridho terhadapku sebagai Tuhanmu?"
Dan manusia menjawab, ya aku ridho, engkau adalah Tuhanku. Hal seperti itulah. Jadi sesungguhnya petunjuk Allah memegang peranan kunci, hidayah Allah dan rahmat Allah memegang peranan kunci dalam penceritaan novel ini. Seperti itu, Mas. Ya. Kata-kata yang sangat menarik sekali, bahwasanya salah satu kata yang sangat sulit diucapkan manusia adalah kata maaf. Ada 3 kata sebenarnya. Yang pertama maaf, yang kedua minta tolong, yang ketiga terima kasih. Maaf, minta tolong, dan terima kasih. Kata-kata yang sederhana, tapi kemudian ketiga kata inilah yang kemudian bisa menembus jiwa-jiwa yang kemudian mengalami kekerasan hati. Tetapi 3 kata ini itu bisa menggunakan hati manusia. 3 kata ini bisa menggunakan hati manusia. Dan ada suatu fenomena menarik bahwasanya ketika kita mencoba mengajak saudara kita, mengajak ayah dan ibu kita untuk lebih dekat kepada Islam, kita pun juga mesti memperhatikan bagaimana sih pendekatan-pendekatan yang bisa menyentuh jiwa-jiwa mereka juga. Tidak mungkin dong ketika seorang anak menasihati ayahnya, ayah, ibu, mestinya kayak gini-gini loh, mestinya kayak gini-gini gitu. Loh, kamu kan anak dan gak mungkin nasihatin orang tua. Yang ada adalah orang tua menasihati anak. Maka memilih momentum-momentum yang pas, memilih waktu-waktu diskusi yang sangat pas, itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Baiklah, kepada ikhwan akhwat sekalian, mungkin punya pengalaman yang ingin di-share tentang keluarganya, tentang bagaimana berinteraksi dengan teman-teman di kantornya, terutama teman kantor ini. Kalau lingkungan yang Islami gitu, misalnya di Al-Azhar, itu akan lebih enak sekali gitu. Tetapi ketika berada di lingkungan yang hedon gitu, yang ketika kita mencapai poin titik tertentu penjualan misalnya, ternyata jalan-jalannya kemana? Ke diskotik, misalnya seperti itu. Dan itu memang dialokasikan, dan itu memang ada alokasi kantor gitu ya, sekian besar gitu, dan itu digunakan untuk makan-makan, jalan-jalan, diskotik-diskotik, dan itu realita yang ada di lingkungan kita. Bahkan untuk yang memakai jilbab pun di negara yang mayoritas umatnya Islam itu pun tidak diperbolehkan. Bagaimana kemudian hukum manusia bisa mengarahkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Tapi kemudian apakah kemudian kita bertindak sebuah hadis seperti itu? Kita tidak mungkin melakukan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Yang kita sarankan adalah, yang Allah tekankan adalah bagaimana kita menasihati dengan bil-hikmah. Kepada ikhwan akhwat sekalian, mungkin punya pengalaman atau ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mbak Fibi, mungkin juga bisa nanti sedikit sharing Mbak, gimana prosesnya kemudian bisa lebih tersentuh. Saya yakin tidak hanya karena novel, ada proses panjang yang sedikit berpikir dulu, kemudian selanjutnya mungkin ada proses selanjutnya, dan pada puncaknya adalah ketika membaca novel dari Mas Nabi. Apa dulu ya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ada konsep tarik menarik ketika kita ingin mencari satu jawaban, kita suatu saat akan menemukannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita. Jadi momentum untuk buku ini seperti membuka banyak cerita, dan mungkin di masa yang akan datang ya insya Allah 10 atau 20-30 tahun lagi buku ini akan tetap eksis, karena sesuai dengan orang-orang barat pun selalu mencoba mengupas-ngupas tentang peradaban, ada Huntington, ya kan, ada beberapa banyak pemikir-pemikir barat. Sebenarnya mereka terapresiasi dari Al-Quran, tapi dibuat dalam konteks yang sangat westernisasi gitu kan, dengan segala ismenya. Saya di sini mungkin diberikan Allah kesempatan untuk bertanya, dan semoga bisa saya jadikan pencerahan dimanapun saya berada gitu kan, karena ini adalah sesuatu yang dekat dengan dunia saya gitu. Perempuan, kebetulan saya diberikan kesempatan bekerja di salah satu lembaga negara yang pimpinannya perempuan, dan dekat juga dengan kaitannya dengan politik ya, sangat politis. Tapi begitu banyak kekeringan yang ada di sana, tidak ada ukhuwah Islamiyah, tidak ada nuansa-nuansa keislaman yang memang menunjukkan
bahwa kita itu sama muslim dan suasana yang banyak dengan gibah, terus keilmuan atau sesuatu yang berbau intelektualitas tidak terlalu dipentingkan, tapi lebih dipentingkan unsur-unsur yang hedonis ya, barang-barang bermerek dan juga apa namanya, kalau misalnya asal bapak senang, asal ibu senang gitu, dan konteks yang sangat jauh dari apa ya, unsur-unsur yang menyejukkan hati kita gitu. Tapi permasalahannya adalah begini, ketika bagaimana kalau seorang perempuan dalam perjalanannya mencapai cita-cita, akhirnya dia berlabuh ke salah satu tempat kerjaan, institusi atau apapun itu yang membuat dia itu bisa lama-lama jauh, karena di situ tidak ada komunitas atau apa yang membuat mereka itu merasakan keislamannya. Seandainya pun ada acara-acara keislaman itu sangat seremonial, kan tidak menyentuh hati dan seolah-olah yang bagian dari program, dan itu kan kegelisahan yang nyata. Saya punya seorang sahabat yang sangat brilian, dia sebenarnya staf ahli gitu, seorang ustadz alumni dari Pakistan. Dia adalah speechwriter sama dengan saya, dan akhirnya meninggalkan itu karena dia tidak sanggup lagi menjadi bagian dari bagian apa ya, komunitas atau atmosfer yang ada di sana. Dan saya juga mungkin berpikir banyak ya, dan waktu itu dia memberikan satu buku. Sebenarnya kalau dia dari bukunya itu kan sangat sederhana dan basic, tapi dalam. Jadi dia menulis tentang konteks jihad yang meliputi segala hal secara general. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Dedi dan Mbaknya ya, apa yang harus dilakukan seorang perempuan di titik dia untuk mengembalikan lagi warning system dia ya, bahwa sebenarnya dia sekarang kami itu tidak tahu kami berada di mana kan. Kita juga bisa melihat banyak perempuan yang sudah kembali ke jalan Allah, akhirnya ketika dia jauh dari jamaah, akhirnya dia lepas, dan banyak, mungkin sekarang masih ada yang kita lihat sekarang ya. Dia sebenarnya bertalenta, dia memiliki ilmu yang tinggi, bahkan dia sudah sekolah di tingkat jenjang tertinggi ya. Tapi akhirnya karena dia tidak mengisi dirinya dan tidak terangkul dalam satu jamaah, akhirnya dia lepas dan akhirnya diambil oleh segala-segala itu ya. Dan apa yang harus dia lakukan? Apakah memang itu harus ditinggalkan? Kalau misalnya dunia kerjanya itu tidak membuat dia itu menjadi seorang yang bersyukur, itu pertanyaan yang paling mengganggu sekali. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana jika suatu saat kita memang dihadapkan pada satu hal yang sangat penting dan kita tahu bahwa secara Islam atau secara Al-Quran itu sebenarnya adalah salah, apakah kita harus mundur dari pekerjaan itu? Misalnya hal-hal yang berbau undang-undang segala macam kan bisa saja terjadi ya, dan tidak semua kan sahabat-sahabat kita itu diberikan kesempatan masuk ke satu dunia yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, jadi bagaimana agar dia itu bisa berani, kan kalau misalnya jalan kebenaran kan sepi gitu, nggak banyak fansnya gitu kan. Kalau misalnya dia itu rame-rame banyak, dan kadang teman-teman yang sudah di jalan kebenaran itu lelah dan akhirnya meninggalkan tempat itu dan tidak ada lagi yang membuat perubahan di situ. Nah, jadi itu dilematis untuk para perempuan-perempuan yang memang sudah sampai pada jalan-jalan yang sangat strategis, lembaga-lembaga strategis. Mereka ada di sana, tapi banyak di antara mereka itu yang membutuhkan satu lingkaran atau lingkungan yang baik. Mungkin agak panjang. Terima kasih, nama saya Drida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijawab dulu sama Mas Tadi. Terima kasih pertanyaannya, sangat faktual saya kira ini pertanyaannya. Saya mungkin akan menjawab secara normatif. Saya gabungkan dengan konsep yang ingin disampaikan melalui buku ini. Mungkin secara teknis, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Trida mungkin dapat lebih menelaah, dapat lebih kemudian merumuskan strategi untuk apa yang akan menjadi kegundahan dan kemudian mencari solusinya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di sini ada satu quote yang disebutkan bahwa jikalau alam semesta ini memiliki ego, memiliki keinginan, memiliki nafsu, maka mereka akan mencari jalannya masing-masing. Mereka akan keluar dari manzilah-manzilahnya dan akan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang ingin saya katakan, bahwa dengan kita menghamba, justru kita telah membebaskan diri dari perbudakan ego dan nafsu. Oleh karena itu, yang kedua di sini apa yang disampaikan dari Ratu yang bersujud, surat yang kedua adalah berkaitan dengan hijab, artinya berkaitan dengan identitas seorang perempuan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihim minal jalabihi dzalika ayatun rahmah la yu'tarin wa kana Allahu ghafurur rahiman.
bahwa sesungguhnya pada akhir ayat dikatakan bahwa dengan berhijab, dengan kemudian merefleksikan identitas sebagai seorang muslimah, maka Allah dalam setiap langkah seorang muslimah itu akan membagi dua hal, memberikan dua hal yang tiada putus-putusnya, yaitu yang pertama adalah ampunan, yang kedua adalah rahmat selama ia hidup, selama ia berjalan, dan insya Allah rahmat itu akan terus mengalir. Di sini dikatakan bahwa hijab adalah identitas, bahwa hijab adalah kemerdekaan. Kenapa dikatakan kemerdekaan? Ini kaitannya dengan tadi perasaan-perasaan itu, melihat situasi yang sangat memprihatinkan bahwa kita tidak dapat menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan banyak sekali halangan dan rintangan. Hijab adalah kemerdekaan. Dikatakan bahwa begitu, bahwa sesungguhnya hijab mengantarkan seorang muslimah yang menghamba, yang bersujud pada Tuhannya, ia akan mencapai derajat pembebasan terhadap dirinya, karena dia akan bersama-sama alam semesta, itu akan bertawaf bersama, bertasbih bersama. Jadi bukan kita itu kesepian dengan menghamba kepada Allah dan berjalan dengan prinsip-prinsip yang kita yakini kebenarannya ini. Memang jika kita melihat dengan kasat mata, kita akan merasa kesepian, kita akan merasa kesendirian. Tapi sesungguhnya kita sedang menjalin kebersamaan dengan alam semesta. Kita sedang menjalin kebersamaan dengan Tuhan, dengan Allah. Kita akan bertawaf bersama semesta, bertasbih bersama alam. Itulah mengapa hijab itu disebut kemerdekaan dalam buku ini. Hijab itu adalah identitas. Nah, secara teknis seperti itulah saya sampaikan. Mungkin Mbak bisa merumuskan strategi apa kira-kira yang bisa Mbak lakukan ke depan, dan bagaimana menyarankan teman-teman seperti itu dalam lingkungan seperti itu. Tapi saya kira bersilaturahim ini akan memperluas banyak hal, memperluas hal-hal yang positif, ya, rezeki ya, lain sebagainya. Dan bersilaturahim dan kemudian bersama jamaah-jamaah dalam mengkaji keilmuan, kemudian sedapat mungkin meluangkan sedikit waktu seperti pada hari ini, insya Allah itu akan memberikan energi yang positif dan kekuatan yang luar biasa, kekuatan persaudaraan Islam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan jawabannya. Selanjutnya, tolong disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya satu saja terkait dengan buku yang berjudul Ratu yang Bersujud. Mungkin dalam hal kehidupan sehari-hari, hal yang mungkin digolongkan termasuk yang mudah ketika seorang kakak atau seorang adik mengajak adiknya, atau kakak mengajak adiknya, atau adik mengajak kakaknya yang dalam kehidupan sehari-hari untuk berbuat kebaikan, untuk lebih mencintai Islam, untuk lebih mempraktekkan amalan-amalan Islam secara sempurna seperti itu. Tetapi dalam konteks seperti ini saya ingin bertanya, jika halnya itu seorang anak mengajak orang tuanya untuk mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik, seperti contoh ambil saja melakukan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran. Ini dalam konteksnya adalah anak kepada orang tua. Kiat-kiat apa yang lebih pantas, kemudian cara seperti apa yang mungkin lebih akan menyentuh orang tua? Jika ketika mengajak, justru jawaban orang tua adalah untuk apa terlalu mengamalkan Islam secara toh kalau hati nurani saja lebih baik, kenapa mesti seperti itu? Sholat saja tekun tetapi tidak berbuat baik sesama manusia. Jadi untuk apa seperti itu? Itu contoh yang saja yang ingin saya tanyakan sebagai seorang anak, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Namanya siapa? Kecil. Ya, Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada penulis. Jadi waktu itu saya ingin menanyakan kepada penulis antara pertemuan Ahmadiyah dengan Sa'ad waktu itu. Di situ kan bahwa si Sa'ad ini kan disiksa sama kelompok tergeletak kan, kelompok tergeletak di sungai gitu. Yang saya tanyakan, waktu ada menulis bab seperti itu, dapat ilhamnya itu bagaimana gitu? Soalnya plotnya saya bacanya juga kurang lebih saya menyaksikan maupun baca di bab itu aja sih.
Iya. Iya. Mbak, mohon maaf sekali, mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya begitu ya Mbak ya. Kadang-kadang hal-hal yang kita lakukan itu mungkin kalau kita sudah menghamba kepada Allah dari ujung rambut hingga ujung kaki kita persembahkan untuk Allah, apapun yang kita lakukan, bahkan body language yang kita keluarkan akan menjadi akhlak yang indah di mata siapapun yang melihatnya. Dan itulah mungkin cita-cita Allah memperbaiki kita dengan hijab dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup. Nah, mohon maaf bukan mau mengajari ya Mbak ya, tapi kalau dengan melihat Mbak sudah santun, saleha seperti itu, mungkin pendekatannya adalah pendekatan ya. Misalnya ibu kita suka kue-kue kecil, ayah gitu, diberikan kue, terus apa habis itu, Bu, tadi saya habis ngaji, kok kayaknya seneng banget. Tadi itu sekeluarga yang ngaji, Bu, saya pengen banget. Kayaknya kok seneng kalau bisa ngajak ayah sama ibu ngaji sama-sama ya gitu. Karena dalam pengajian tadi, Pak Ustadznya bilang kalau kita nggak akan doa apa-apa, tapi doa sama cintanya kita sama bapak sama ibu yang akan membawa kita ke surga. Dan mudah-mudahan kan kita nggak tahu Bu, yang dipanggil siapa dulu. Kalau saya duluan Bu, saya mau minta ibu yang selalu doain saya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu bukan hanya anak yang perlu dipeluk, tapi orang tua juga perlu kelembutan dan kasih sayang kita. Mungkin Bu, mungkin ya Mbak, kalau misalnya orang tua diingatkan dengan kematian, tapi kita duluan, kayaknya kalau ya mungkin Bu, namanya umur itu kan bukan ayah atau ibu dulu. Bisa saja habis kita ngobrol begini, saya duluan yang diambil. Ya apa yang kita bawa? Saya pengen kuburan saya terang. Saya ingin besok-besok nggak cuma ayah atau ibu, mungkin kalau mbak-mbaknya atau saudara-saudara lain sudah punya putra-putri, saya juga pengen anak-anak saya juga mendoakan saya. Nanti kalau saya nggak ada Bu, saya pengen anak-anak saya masih kecil-kecil ini juga doain saya. Karena itu terus yang akan mengalir, yang akan menolong saya. Mungkin dengan kata-kata seperti itu bisa meluluhkan hati ayah atau ibu. Tidak ada orang tua dimanapun di belahan dunia manapun yang tidak terketuk kalau anaknya mengajak kebaikan. Asal kita apapun untuk orang tua kita, yang kita dahulukan orang tua kita. Kalau kurang berkenan mohon maaf jawabannya. Terus buat Mbak sedikit saya mau tambahin ya Mas moderatornya. Saya kemarin alhamdulillah kan di beberapa stasiun televisi itu jadi presenter ya Mbak. Begitu saya tanya, apa saya boleh pakai hijab? Kalau jadi host, news anchor, walaupun si pemilik televisi itu kita ketahui bersama semua televisi di Indonesia yang punya muslim, tapi message yang disampaikan betul-betul membuat hati pedih gitu ya Mbak. Kita lihat kan ada petasan meletus di depan vihara dibilang teroris. Menterinya bagi-bagi kondom, presidennya menghalalkan kamar, melegalkannya. Kita bisa saja sambil ngobrol-ngobrol, aduh ini presidennya menghalalkan minuman keras, melegalkan minuman keras. Corby dengan narkobanya dia bebaskan. Jokowi Ahok melegalkan lokalisasi pelacuran. Ya Allah, betul kata Allah ya, kalau kita sudah melegalkan kamar dan perzinahan, maka kamu menghalalkan azab terjadi di negerimu. Ya Allah, sedia saudara-saudara kita. Nah, sindiran-sindiran yang seperti itu kadang bisa. Atau dulu saya itu banyak di organisasi Mbak. Alhamdulillah dulu bukan karena saya nggak mau menutup belum mau menutup hijab itu karena memang saya pengen, karena kita Rasulullah kalau kita menyampaikan, kalau kita berdakwah untuk mensyiarkan ajaran kita, akhlak dan akhlak, kelembutan dan ilmu gitu. Jadi saya berpikir waktu itu aduh nanti dulu ya, apa biar kelihatan akhlaknya aja dulu lah ya gitu. Tapi ada saya selalu ngingetin Mbak, nanti habis dari pengajian ini kan habis pakai pengajian terus buka. Nanti keluar dari pintu siapa yang menjamin ini? Tapi alhamdulillah begitu saya memakai
hijab saya. Dulu ada cerita sedikit ini intermezzo ya. Dulu waktu saya ikut putri-putrian gitu, satu waktu saya bawa piala banyak sekali. Saya ke tempat yang saya itu di Pati, Jawa Tengah, Jogja, Semarang juga ya, orang Jawa banget kan. Pulang itu dengan hebohnya pakai piala putri ini putri itu. Nah terus saya cuma saya bawa piala, tingkat nasional, terus dikasih, tuh kok ekonom gitu kan, taruh situ gitu katanya, tingkat nasional mbak, menang ini menang itu, paling cantik, paling pintar gitu ya. Habis itu ada saudara saya, sepupu saya, masuk gitu, itu masih saya SMP ya Pak, mau SMA, saya habis menang juara Kori gitu, terus gitu, gitu, apa Kori gitu, dia bawa piala, terus ini tingkat RT dia bilang, kemarin 17-an itu loh ya, kalau menang itu loh gitu, bisa gitu, ya Allah ayune, sampai hahe, ratuku gitu. Jadi saya berpikir, ya Allah, tingkat RT pakai ini gitu, terus bawa piala, yang saya luar biasa bersuka cita, senang, happy. Bidadarinya seperti itu. Nah itu yang terus, ya Allah, ini salah nih saya, ini salah nih kayaknya gitu ya udah. Nah begitu saya di organisasi, saya selalu pengen punya prestasi yang menunjukkan bahwa saya pintar dan pintar. Saya bukan intelektual, saya mau diakui paling. Tapi Mbak, ternyata begitu saya, ya udahlah Bismillah, ini perintah Allah yang meminta kita, bukti ketakwaan kita, bukti jihadnya kita juga, ini juga mahkota terindah yang akan saya miliki hingga maut nanti menjemput saya. Jadi saya pakai dengan bahagia, dengan senang hati. Begitu saya pakai, alhamdulillah, dimanapun saya berada, yang lainnya tuh bajunya tumpah-tumpah gitu ya, depan belakang, seksi rambutnya keluar-keluar, saya datang Pak, di antara ribuan orang, ratusan orang itu pakai kerudung dengan PD-nya, dengan ya insya Allah sih, Allah kan juga membuat visi saya alhamdulillah lengkap, punya tangan 2, kaki 2, semuanya lengkap. Jadi tetap jalan gitu orang, ada pakai jilbab tuh kayaknya aneh, tapi begitu saya bicara, insya Allah semua mata juga bukan, tapi kita punya percaya diri yang baik. Dan setelah itu teman-teman tanya, Feb pakai hijab. Kalau ada orang yang bilang, pakai hijab terus temannya ini terus di itu, alhamdulillah sampai detik ini Allah mencoba saya dengan segala kebahagiaan. Saya kemanapun saya berada, selalu ada kasih sayang buat saya. Yang tadinya teman-teman nih kalau perempuan kan suka pada jealous-jealousan gitu ya, dia cantik, seksi ini. Begitu saya pakai hijab, yang ada adalah kasih sayang dari teman-teman. Ini ada kerudung bagus buat kamu. Ini kerudungnya syar'i loh. Ini aku pulang dari mana? Bawain oleh-oleh. Gak pernah habis-habis saya dapetin yang kue, yang ini, yang itu. Ini buku ini bagus, Vivi kamu baca deh, kamu ini. Begitu banyak limpahan kasih sayang dan begitu banyak malaikat-malaikat di sekeliling saya. Dan alhamdulillah lagi di dunia organisasi, di politik dimanapun saya berada, sekarang teman-teman saya pakai hijab banyak sekali. Gitu. Mudah-mudahan juga hatinya juga dihijabi. Gitu. Biasanya juga kan banyak teman-teman yang penting, ini masih udah pakai hijab tapi begitu. Nah kita kadang-kadang suka ada pertanyaan, ini gimana dengan hijab ini begini. Kita harus menjawab, loh pakai kerudung aja masih begitu, apalagi nggak pakai kerudung gitu. Jadi mudah-mudahan yang sudah memakai hijab lahir batinnya semuanya dibersihkan, diikhlaskan apapun yang ada di depan mata untuk semata-mata karena Allah. Jadi terpancarlah inner yang indah, tidak hanya di mata manusia tapi di mata Allah. Gitu Mbak. Mudah-mudahan berkenan. Ini tadi tanya tentang novel pertama yang saya baca dari awal sampai akhir
Tadi yang pertama pertanyaannya tentang pertemuan Charlotte dan Hamada yang tidak terduga itu ya, ketika Charlotte habis disiksa teman-teman feminis, kemudian di Sungai Sekarat, kemudian ditemukan oleh Hamada seperti itu ya. Itu dari mana inspirasinya gitu? Mungkin prinsipnya Mas, saya ingin sekaligus menjelaskan dari cover buku ini dan sekaligus substansi dari maksud dari cover buku ini, bahwa di sini ada gambar dari gerbang Berlin, Brandenburg Tor namanya. Ini adalah simbol persatuan Barat dan Timur. Dimaksudkan di sini adalah insya Allah hidayah Allah akan mencapai tempat terjauh dan terdalam. Segala macam skenario Allah akan didapatkan di mana saja, baik itu di tempat yang tidak kita duga seperti itu. Kemudian di sini juga kami ingin menyampaikan bahwa dari simbol ini kami ingin ada satu kesepahaman antara seorang penulis dengan pembacanya, agar apa yang disampaikan oleh penulis dan pembacanya bisa dapat bersinergi seperti itu. Yang kedua di sini ini adalah Charlotte sebetulnya. Di sini ada simbol feminis di kepalanya, artinya pemikiran dan perspektifnya selama ini terbentuk oleh propaganda kaum feminis, sehingga dia melihat sosok wanita muslimah itu tanpa wajah, artinya tidak utuh, tidak benar dan tidak utuh seperti ini. Nah itulah yang ingin kami bagi, bahwa ini pertemuan hidayah Allah itu akan mencapai di tempat-tempat terjauh. Itu inspirasi dari yang dapat saya sampaikan, bahwa Allah telah berfirman dalam surat Al-Fat, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim wa yansurukallahu nasran azizah. Sampai ayat 3 dikatakan bahwa Allah akan dibukakan pintu. Nah, pintu kemenangan yang nyata ini dalam saya kemudian refleksikan, saya merasapinya sebagai sebuah rahmat yang luar biasa, sebuah persatuan dan pertemuan rahmat yang luar biasa yang insya Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, seperti itu. Sehingga Allah akan memberikan kita ampunan, itu sudah pasti, dan kemudian insya Allah seperti itu. Kemudian juga petunjuk. Nah, hal itulah yang dua itu, ampunan dan petunjuk, yang insya Allah akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti di ayat selanjutnya, bahwa Allah akan meneguhkan dengan pertolongan yang besar, pertolongan yang teguh. Wa yansurukallahu nasran azizah. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan wallazina anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim, bahwa kemudian Allah akan memberikan kedamaian dan iman yang sudah ada. Di samping iman yang sudah ada, Allah akan menurunkan ketenangan, kedamaian, dan itulah tujuan dari pintu rahmat yang Allah, insya Allah seperti itu. Jadi kalau dikaitkan lagi dengan cerita, sesungguhnya itulah yang ingin kami bagi. Mudah-mudahan berkenan dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus kemudian yang kedua, ya, terima kasih. Apakah akan dibuat film? Kemudian pada tahun 2013 kemarin memang sudah ada dua produser yang ada, orang India, dan dia ingin kita menghilangkan beberapa penggalan cerita yang menurut saya sangat substansial dan saya nggak bisa gitu. Dan saya nggak mau, kita nggak ingin karya kita dipotong-potong atau diedit sedemikian rupa sehingga tidak menampilkan pesan yang sesungguhnya. Jadi didoakan saja Mas, saya mohon butuh doanya. Mudah-mudahan pesan dari novel ini bisa lebih tersiarkan melalui media film. Ya insya Allah mudah-mudahan akan segera ada produser yang sesuai seperti yang kita inginkan. Insya Allah. Terima kasih kepada Mas Davi dan Mbak Fibi atas informasi dan penjelasannya tentang novel tersebut. Ada sedikit catatan yang ingin saya sampaikan kepada Rida ya. Ada satu buku yang sangat menarik kan? Judulnya Bagaimana Menyentuh Hati. Penulisnya adalah Syekh Abbas Azizi. Di salah satu buku tersebut, salah satu media bagaimana untuk menyentuh hati orang, yakni melalui bacaan dalam buku. Kalau mau contoh yang sederhana, cobalah sekali-sekali kalau di kendaraan itu majalah atau koran, insya Allah pasti yakin di sampingnya noleh. Dia pengen penasaran gitu, ini baca apa sih? Atau kita SMS. Pasti yang di samping-sampingnya itu kayak gini-gini. Gak penting banget gitu, cuma tetap apa yang ke situ.
Itu salah satu teknik kepo. Itu salah satu teknik gitu ya. Bagaimana kemudian mencuri perhatian, kemudian kita bisa mengajak berdialog dengan orang di samping. Selalu sediakan 2 majalah, jangan pernah bawa satu. Selalu sediakan 2 majalah dan satu kemudian dipinjamkan dan kemudian kita bisa menjelaskan Islam tanpa menjelaskan kepada dia. Cukup dia membaca majalah tersebut, itu cukup bagian dari dakwah kita. Dan juga kepada ibu maupun kepada keluarga kita dapat kita bayangkan ketika nanti di akhirat nanti, di yaumil akhirat nanti, ketika kita berada di surga gitu ya, kita bisa bertemu dan berbincang-bincang satu sama lain. Dan ada suatu kenikmatan yang luar biasa sekali, yakni bagaimana ketika kita, keluarga dan sahabat-sahabat kita bersama-sama menatap indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan cita-cita kita bersama. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Dan dengan berakhirnya tadi beberapa pertanyaan, insya Allah pertemuan kita pada edisi kali ini juga berakhir dan kita akan bertemu kembali di pekan selanjutnya di Jumat malam dan semoga teman-teman sekalian bisa berkesempatan untuk hadir juga, dan juga kepada 2 penanya dari Iwan dan 2 penanya dari Awad, insya Allah ada sedikit kenang-kenangan. Sebagai penutup mungkin dari Mbak Vivi dan juga Mas Davi ada yang ingin disampaikan. Ya, rekan-rekan, terima kasih banyak sudah mau lama-lama duduk di sini mendengarkan kami. Sekali lagi salam hormat untuk orang tua, untuk keluarga tercinta. Kami juga minta tolong. Kemarin itu kebetulan ini kan buku baru, terus Dek Davi bukan orang yang bergaul gitu ya, jadi kami baru-baru aja bikin Twitter. Tapi kalau bisa dibantu, siapapun, kapanpun yang mengundang kami, biasanya kami datang bertiga. Ada adik kami satu lagi, namanya Denda, dia juga lagi diproduserin sama Gigi, nyanyi. Jadi biasanya kalau di sekolah, di pesantren, di kampus-kampus, kami diundang, habis bedah buku, kita cerita tentang cinta Quran, cinta keluarga, dan kita mau membuat gerakan 1 juta buku untuk anak Indonesia. Karena memang Indonesia itu dari 179 negara, kita menduduki urutan 173 minat bacanya. Dari 1000 orang yang baca buku cuma 1. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan perkenan untuk kami diberikan kekuatan, kesehatan untuk mendapatkan rezeki agar bisa berbagi buku lebih banyak lagi untuk anak Indonesia. Dan bagi yang mau mengundang kami, pokoknya gratis. Yang penting kami dapat ada waktunya, ada kesehatan, insya Allah dimanapun kami akan datang. Kami datang bertiga, begini, terus nanti kita beda buku seperti biasa. Terus insya Allah kalau buku-buku yang memang buku Ratu yang Bersujud ini, seluruh royaltinya akan kami sumbangkan ke saudara-saudara kita di Suriah dan Palestina. Jadi mohon doanya, teman-teman juga mohon diinformasikan ke teman-temannya kalau mau mengundang kami ini dari YIS. Mudah-mudahan di sini bisa menjadi tonggak sejarah untuk remaja, pemuda-pemudi Islam di Indonesia untuk hand in hand membangun umat. Kita nggak akan pernah bisa menjadi bangsa yang besar karena semua porak-poranda akan ininya sendiri-sendiri, emosinya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan mohon doanya agar kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya, mungkin ini satu konklusi dari dialog kita malam ini, dialog selepas isya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa yang diperjuangkan Islam adalah keadilan universal, bukan sekelompok tertentu, bukan seorang perempuan, orang Arab atau suku tertentu, golongan tertentu, tidak. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa faja'alnakum syu'uban li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi memang kita diciptakan dengan entitas yang berbeda-beda, tapi dalam satu kerangka takwa, dan insya Allah itu akan menjadi harmoni yang luar biasa. Dan bukankah juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim.